shotgun, motong jalur, motong lintasan, mau tidak mau dia harus turun posisinya dan nama balap lain yang akhirnya yang dalam ini adalah satu konsekuensi yang harus diraih oleh sosok pembalap Fadil Musyafi. Sebetulnya pertarungannya luar biasa. Ini dia starting grid dari para pembalap. Ada Deksa, Galang, Alfi Husni, Fadil, Diandra dan Chandra Hermawan. Sementara berikutnya Murobel Vitoni, Aldias Aksal dan Rusman Fadil, Bintang Nur Alif, Joshua Meu dan Chelsea Melandri di row yang keempat. Row yang terakhir ada pembalap asal Tangerang. Siapa lagi kalau bukan Rinaldi Rere Pradana yang hari ini nampaknya belum mendapatkan posisi terbaik dalam balapan, dan lama absennya pembalap asal Tangerang ini tentu telah dinantikan kebolehannya Rinaldi Pradana Yamaha Yamaluk AMS TDR Carglass IRC RRS. Ini ada kesempatan bagi Rinaldi Pradana untuk menunjukkan kepiawaiannya dan juga kemampuannya di atas sirkuit, karena sosok pembalap ini pernah begitu fenomenal namanya di balap motor Indonesia, Rinaldi Pradana. Apakah ia masih bertaji? Sore hari ini saya yakin rekan-rekan dari AMS yang ada di Kota Kalong sana tengah menantikan kehadiran Rinaldi Pradana. Kemudian saya sapa Ray Ratu Kore, semoga hari ini juga sudah ada peningkatan kesehatan, kesembuhan dari Ray Ratu Kore yang timnya saat ini turun adalah Rinaldi Pradana. Oke, bendera hijau sudah diangkat. Getaran mesin semakin terasa. Dari daerah kerja kami melaporkan di sini, para pembalap sudah bersiap dan kita akan lihat bersama-sama sosok-sosok yang akan melepaskan kecepatannya dari daerah garis start and go, 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 go. Yamaha semakin di depan, full gaspol. Yes, masuk daerah tikungan pertama Galang Hendra. Oh, belum berhasil. Galang Hendra langsung diambil alih saja, disambar tampaknya oleh satu sosok pembalap yang mencoba masuk di sana. Kita akan lihat bersama-sama kekuatan laju para pembalap. Alfi Husni rupanya mulai masuk di rombongan besar. Ia sedikit terpisah dengan kekuatan pembalap yang memacu laju motornya VMK Restek Yamaha Kawahara, yakni Deksa Almer Alvarezel. Deksa Almer, saudara, pembalap asal Ciamis, Jawa Barat. Saya yakin Wawan Hermawan saat ini pun tengah menyaksikan sang putra tercintanya yang membanggakan saat ini berada di posisi terbaik. Ia mendapatkan sebuah ancaman, mendapatkan sebuah tekanan dari 56. Siapa lagi kalau bukan Galang Hendra Pratama yang berada pada posisi yang begitu menantang. Dan apa yang terjadi, saudara, pada kekuatan pembalap-pembalap dari Aditama yang saat ini nampaknya turun dalam jalannya balapan. Oke, kita akan melihat sosok yang akan berhasil menguasai lap pertama. Apakah kembali nama Deksa Almer Alvarezel yang menguasai lap seperti hari pertama race 1, di mana race 1 Deksa Almer Alvarezel lap awal mendominasi jalannya balapan. Namun sayang, Deksa Almer justru tertekan posisinya di akhir episode. Oke. Nadia Galang Hendra Pratama di posisi kedua, ketiga ada Aldias Aksal Ismaya, Murobil Vitoni ada di urutan keempat, kelima Alfi Husni, keenam ada Rinaldi Pradana, dan ketujuh ada Fadil Musyafi. Rusman Fadil ada di urutan ke-8, Joshua Meu di urutan ke-9, dan Bintang Nur Alif ada di posisi ke-10. Ke-11 Chelsea Melandri dan Shun Cheng ada di urutan 12. Sementara tadi motor yang mengalami masalah adalah motor-motor dari Aditama. Rupa-rupanya ada M. Diandra Trihardika dan Chandra Hermawan. Disayangkan sekali, saudara, kali ini kembali kita melihat Alfi Husni, Aldias Aksal Ismaya
yang ada dalam pertarungan yang begitu menggila. Aldias, ya, sosok Aldias Aksalismaya saat ini mulai menunjukkan kebolehannya di atas trek. Dan Dexa Almer Alvarezil nampaknya akan berusaha untuk masuk. Apa yang akan dilakukan oleh pembalap Robil Vitoni? Dari pergerakan laju motornya nampaknya Robil Vitoni belum menampakkan kebolehannya di 3 terdepan. Namun saat ini kita akan merasakan pacuan yang dimiliki oleh pembalap Dexa Almer Alvarezil. Dexa Almer dipepet habis, akan segera disingkirkan keberadaan posisinya dari deretan terbaik terdepan. Ada pembalap yang begitu cepat, Alfi Husni dan Aldias Aksalismaya tepat di belakang. Aldias ada Fadil Musyafi. Fadil Musyafi di urutan yang keempat. Ini dia pergerakan hebat yang dibangun oleh 4 pembalap dalam jarak yang begitu dekat. Galang Hendra Pratama ada di urutan yang kelima. Laju cepat Dexa Almer Alvarezil cukup merepotkan. Sebuah progres yang bagus tentunya. Ini tidak main-main, saudara. Dexa Almer mempertahankan laju motornya, berada pada posisi terbaik. Inilah VMK Restek Yamaha Kawahara. Apa yang akan dilakukan oleh Dexa Almer Alvarezil untuk merentangkan jaraknya begitu jauh dengan pembalap-pembalap di depannya? Karena di sini nama Murrobil Vitoni sudah ada di dekat dari pembalap Dexa Almer. Nampaknya mulai sedikit gemetar dengan munculnya kekuatan-kekuatan dari balap Madura yang ada di sana. Kita akan lihat siapa lagi kalau bukan Robi Sakira. Nampaknya Robi Sakira membuat dengan 69 Aldias Aksalismaya yang saat ini berada pada posisi yang cukup gemilang. Cepat sekali perlawanan dibangun oleh pembalap-pembalap di R3 sore hari ini, saudara. Semakin cepat 69 Aldias Aksalismaya dalam melakukan penekanan, sementara Alfi Husni sedikit pun tidak menurunkan kecepatan. Apa yang akan dilakukan oleh Alfi Husni, Dexa Almer, Alfi Husni? Saudara, pertarungan hebat dibangun oleh ketiga pembalap di sini. Dexa, Aldias, Alfi Husni rebut posisi, saudara. Murrobil Vitoni ada di urutan keempat, Fadil Musyafi ada di urutan kelima. Joshua Meo, pembalap asal Kupang, sore hari ini juga membara laju motornya, berada pada posisi 5. Deretan nama-nama pembalap yang berada di belakang Dexa Almer. 69, saudara. Ini dia si Kanak Sasak kembali muncul. Siapa lagi kalau bukan pembalap Aldias Aksalismaya. Aldias Aksalismaya penuh perhitungan. Dexa Almer Alvarezil racing line yang ia kuasai, tampaknya kali ini harus terbaca kuat oleh kedua pembalap yang melakukan perlawanan pada lap yang keempat saat ini. Di lap yang keempat. Cepat sekali Fadil Musyafi akan menggunakan seluruh kehebatannya. Fadil Musyafi tanpa sedikit pun melakukan pengereman. Ia mencoba menerobos kekuatan dua pembalap di depannya, termasuk di sana Alfi Husni ia lalui. Oke, kita lihat 69 Aldias Aksalismaya, Fadil Musyafi. Oke, Fadil Musyafi. Dan juga kita akan nantikan bagaimana Dexa Almer mencoba untuk melakukan sebuah perlawanan. Dexa Almer akan kembali memasuki daerah berbahaya. Cepat sekali. Yes, inilah dia Aldias Aksalismaya yang sudah mendapatkan sedikit perlawanan dari Fadil Musyafi. Alfi Husni, Galang Hendra, Murrobil Vitoni. Sayang sekali, saudara, mereka mengalami pergeseran kembali. 69
Mas Aldias Aksalismaya. Kita akan nantikan power yang dimiliki oleh Aldias Aksalismaya. Fadil Musyafi. Dexa Almer Alvarezil belum mendapatkan line yang aman. Ia berusaha masuk namun jaraknya terjegal oleh dua pembalap di sisi kanannya atau sisi kirinya. Kita lihat bersama-sama Dexa Almer Alvarezil. Oke, kembali ke depan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh bocah-bocah dari LFN. Sore hari ini tampaknya ada pergerakan yang berbeda di R3 Pro. Ini dia laju dari kecepatan tinggi yang dimiliki oleh pembalap-pembalap yang bergabung bernaung di bawah bendera LFN. Mereka akan melakukan sebuah pergerakan. Apakah Ondolomon kembali mampu bertahan? Fadil Musyafi di bawah tekanan-tekanan dari pembalap-pembalap. Kembali Dexa. Duel kali ini terjadi, bahkan 3 pembalap, 4 pembalap dalam sektor yang sama, berbahaya sekali memasuki daerah tikungan. Wah, cepat sekali 5 pembalap memasuki daerah sektor yang sama dengan gaya yang nampaknya seimbang dari masing-masing pembalap. Mereka mengambil line yang bersamaan rupa-rupanya. Masuk daerah trek panjang. Murrobil Vitoni 157. Murrobil Vitoni Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon saat ini berbicara di posisi terdepan. Oke, kita akan lihat bagaimana pembalap Ondolomon ini bisa memainkan peranan dalam pertarungan yang dibangun di sisa lap 5 lap lagi, 5 putaran lagi, saudara. Inilah kelas terbaru di Yamaha Sanderes dan mendapatkan sebuah tempat yang luar biasa. Oke, selamat. Ada ketegangan yang luar biasa dari keluarga besar Ziar yang saat ini tengah menyaksikan di pit sore hari ini. Oke, kita nantikan power yang dimiliki oleh Dexa Almer Alvarezil. Luar biasa sekali Dexa Almer sore hari ini. Begitu membara tekanan yang begitu tipis, saudara. Hampir saja Murrobil Vitoni terhempas. Namun Dexa Almer mampu melakukan sebuah gerakan apik untuk menghindari adanya benturan di antara keduanya. Kita perhatikan di sini, saudara. Lap tengah ditempuh untuk memasuki lap yang berikutnya, yakni lap ke-6. Dan menyelesaikan lap yang ke-6 tentunya tidak mudah bagi Dexa Almer karena ada 4 pembalap yang saat ini sudah kembali mendekati dirinya dan berbahaya, saudara. Oke, 157 apa yang akan dilakukan? Ada Murrobil Vitoni di sisa lap yang ada. Di sini kita akan menantikan Joshua Mbeo Yamaha Yamaluk AMS TDR Carglass yang juga nampaknya mulai bersinar. Laju motornya mulai melaju di urutan ke-7. Fadil Musyafi, Murrobil Vitoni, Alfi Husni ada di sana. Saudara, gerakan-gerakan yang masih begitu sempurna dilakukan oleh pembalap asal Ciamis, Jawa Barat. Ini dia Dexa Almer Alvarezil, Yamaha pasukan dari VMK Restek, Yamaha Kawahara Police Enjoy, Ulti X GS Astra RK yang ada di posisi terbaik sore hari ini, saudara. Jika Dexa Almer Alvarezil berada pada posisi yang tetap bertahan tanpa ada tekanan-tekanan dari lawan-lawannya, pembalap ini tentunya akan menghasilkan sebuah prestasi yang membanggakan. Dan di sini Dexa Almer, saudara, memasuki daerah berbahaya dan cukup sulit. Namun kembali ia, kita lihat triple 2 AMS nampaknya Joshua Mbeo yang masuk di sana. Joshua Mbeo berada di urutan 5 besar, mulai sedikit mempengaruhi pembalap-pembalap lainnya. Dan kita lihat pertempuran yang dibangun oleh Dexa Almer
bersama sosok 143 Alfi Husni. Alfi Husni, kita lihat Alfi dibikin kerepotan oleh Dexa. Oh, cepat sekali Dexa Albert berkelit, mengetahui bahwa di sebelahnya adalah lawan yang begitu beringas. Dexa Albert langsung memainkan peranan dengan baik, dan kini 3 lap terakhir. Saya yakin saat ini keluarga besar VMK Restek tengah melakukan sebuah perhitungan bagaimana instruksi yang akan diberikan di 3 lap terakhir ini. Sekali lagi di 3 lap terakhir, Dexa Albert dari awal balapan hingga saat ini melenting jauh sekali posisinya, berada pada posisi terbaik. Ia berada pada posisi yang begitu dominan. Setiap lapnya berada pada posisi barisan depan. Kini kita lihat Alfi Husni, Murabil Fitoni, atau bahkan Fadil Musyafi yang akan berada di sana, atau Joshua Mbeo yang akan menambah ramainya pertarungan. Pergeseran kembali terjadi. Lap kali ini semakin membara. Ditempel Joshua Mbeo. Wow, berbahaya sekali saudara. Masuknya Joshua Mbeo semakin menambah pertarungan, semakin memanas. Kembali mengendur Dexa Albert, kembali meregangkan jarak, dan begitu cekatan Dexa Albert. Inilah pembalap Ciamis Jawa Barat yang berada pada posisi terbaik. Ia melesatkan laju motornya pada speed yang begitu kencang. Ia mengetahui bahwa ia di bawah perburuan belasan pembalap di belakangnya. Ini merupakan hal yang sangat membahayakan bagi dirinya. Dan tepat di belakangnya ada sebuah perlawanan yang begitu berbahaya. Alfi Husni di sana. Joshua Mbeo saudara sore hari ini akan mencatatkan posisinya di podium nampaknya. Inilah pembalap dari Kota Kupang yang saat ini memiliki kartu izin start DKI Jakarta. Joshua Mbeo, sosok muda yang akan berbicara. Ini dia Joshua Mbeo, drama, pemain sinetron saudara. Kali ini ia tiba-tiba berada di barisan depan di akhir-akhir episode. Selamat sore, selamat petang kawan-kawan kami yang ada di Kota Kupang, yang tengah menyaksikan Joshua Mbeo tengah tampil begitu gemilang di posisi runner up tepat di belakang Dexa Albert Alvarezel. Ini dia pembalap AMS Sulawesi. Wow, cepat sekali Joshua Mbeo mengambil resiko yang berbahaya sekali. Ia memaksakan masuk, laju motornya begitu cepat, begitu kencang, nampaknya dua-dua Joshua Mbeo berada pada posisi terbaik, dan gerakan-gerakan harus dilakukan oleh Triple 2. Yes, berani sekali saudara. Joshua Mbeo menyala sore hari ini. Fadil Musyafi sedikit mengganggu pergerakan dari pertarungan yang ada. Kita akan lihat kembali saudara, bagaimanakah kekuatan Triple 2 Joshua Mbeo AMS yang berada di deretan-deretan depan. Oke saudara, sedikit pertarungan mengendur karena kini kita akan menabuh genderang perang yang terakhir, yakni last lap sesaat lagi. Last lap sesaat lagi. Dexa Albert Alvarezel, selamat sore Pangandaran, selamat sore Ciamis. Saat ini pembalap berada pada posisi luar biasa. Ini dia Fadil Musyafi, Alfi Husni, Rusman Fadil, dan juga Joshua Mbeo berada di deretan garda barisan terdepan. Oh, munculnya Fadil Musyafi 57 Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon tentunya akan menjadi tanda tanya besar. Apakah kembali Fadil Musyafi akan merangsek menghabisi keberadaan pembalap Dexa Albert Alvarezel? Namun nampaknya pada Dexa Albert Alvarezel ini begitu cekatan
Ia berada pada posisi yang luar biasa, top speed tampaknya saat ini. Wah, kencang sekali jaraknya, belasan meter dan pembalap-pembalap di belakangnya. Oke, kita nantikan apakah di daerah braking akan terjadi pertukaran posisi. Karena di sini saudara, Alfi tampaknya harus berjumpalitan. Dan kini kita lihat kembali laju yang tengah ditempuh. Alfi tampaknya sudah mulai terburu hingga terjatuh. Dan kini kita akan nantikan ada Dexa Almer Alvarezzel lawan sore Wawan Hermawan Putra. Dan luar biasa sekali sore hari ini. Ia mencuat cepat. Anak panah yang lepas dari busurnya. Ini dia pembalap Dexa Almer Alvarezzel berada pada posisi terbaik. VMK Racing Yamaha Kawahara Police Enjoy Ulti XGS akan masuk garis finish. Astra RK yang akan memasuki line finish. Dexa Almer Alvarezzel Fadil Rusman Fadil rupanya berada di urutan kedua. 57 Fadil Musyafi, Renaldi Pradana di urutan keempat, dan Aldias Aksalismaya ada di urutan kelima. Sebuah pertarungan yang tentunya sangat-sangat sayang kalau sampai ada tinggalkan sore hari ini. Karena ini merupakan pembalap-pembalap hebat, pembalap-pembalap luar biasa. Sayang sekali satu masalah harus menimpa Alfi Husni di jelang lap terakhir. 27 Rusman Fadil akhirnya berhasil di urutan kedua. Ketiga ada Fadil Musyafi, keempat adalah Renaldi Pradana, dan posisi kelima ada 69 Aldias Aksal Maya. Itulah pertarungan yang baru saja usai dan cukup menyita perhatian kita. Kita akan segera naikkan mereka ke atas podium sesaat lagi. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma. Hadirkan kebahagiaan tak terbatas. Yamaha semakin di depan. Nantikan inovasi terdepan untukmu. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, Tentu kita semakin di depan. langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan.
kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan. Tentu kita semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma. Hadirkan kebahagiaan tak terbatas. Yamaha semakin di depan. Nantikan inovasi terdepan untukmu. Inovasi yang melampaui waktu dimulai. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, Tentu kita semakin di depan. langkah-langkah yang telah tertentu melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Dexa Almer Alvarezal untuk segera menuju ke belakang podium. Sekali lagi Dexa Almer Alvarezal untuk dapat menuju ke podium. Balapan yang cukup menyita perhatian sore hari ini baru kita saksikan bersama, yakni kelas R3 Pro. Dan inilah 5 pemenangnya. Juara kelima, Aldias Aksal Ismaya. Peringkat keempat diduduki oleh pembalap Yamaha Yamalup AMS TDR Carglass IRC RRS, Renaldi Pradana. Sementara peringkat ketiga diraih oleh pembalap Yamaha LFN HP969 Global Ondolomon, Fadil Musyafi. Peringkat kedua dari Carglass Racing Team Papua Barat, R. Fadil. Ini dia pembalap Rusman Fadil. Dan kemunculannya sore hari ini begitu menggila. Dia adalah Dexa Almer Alvarezal, pembalap terbaik yang bergabung bersama VMK Restek Yamaha Kawahara Police Enjoy. Sementara kita akan mengundang Bapak Johannes BM Sihaan selaku asisten GM of Yamaha Indonesia Motor Manufacturing untuk menganugerahkan tanda penghargaan bagi para juara. Ini dia juara kelima Aldias Aksal Ismaya. Sementara peringkat keempat ada Renaldi Pradana. Dan ini dia pembalap R3 Pro, ya, R3 Pro yang meraih peringkat ketiga, Fadil Musyafi. Sementara peringkat kedua
ada Rosman Fadel. The best rider kita hari ini saudara ada di hadapan Anda di podium utama Dexa Almar Alvarez. Foto bersama kita persilakan Bapak Johannes Sihaan. Ray dan Aldias mohon untuk naik ke atas bergabung dengan yang lain. Salam Yamaha semakin di depan, full gaspol. Terima kasih Bapak Johannes dan selamat kepada para pemenang. Dan akhirnya sore hari ini kita akan menyaksikan jalannya race yang terakhir. Kita akan bergabung ke lintasan.